setelah kemarin ada kita di PPKM level 3 ya. 3 ya. Terus karena kondisinya disebut landai, penularan juga nggak terlalu banyak, Rumah sakit rumah nggak sakit terlalu juga nggak terlalu penuh. penuh, tingkat kematiannya juga nggak Relatif ada rendah. lonjakan, relatif stabil. Akhirnya Jabodetabek, Surabaya Raya, PPKM level 2. Pertama dari ini ya, Menteri Bahlil Lahadalia bilang bahwa adalah usulan untuk periode 3 periode, itu ada usulan itu. Tapi kemudian yang muncul penundaan pemilu. Hai Mas Inu. Cindy apa kabar? Baik loh. Warna kuning nih. Cerah banget. Secerah pengumuman kemarin Oh, iya, hari benar. Senin. Banyak orang bilang kuning itu warna keagungan, warna kejayaan, dan warna kemenangan. terima kasih loh. Apa itu tanda sedang memenangkan sesuatu? Memenangkan ketakutan melewati pandemi, wis kaya Wes. banget. Tapi ngomong soal pandemi kan kita kemarin hari Senin ya, banyak pengumuman yang disampaikan sama Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan soal perubahan-perubahan, transisi-transisi kita. Setelah kemarin ada kita di PPKM level 3 ya. 3 ya. Terus karena kondisinya disebut landai, penularan juga nggak terlalu banyak, Rumah sakit rumah nggak sakit terlalu juga nggak terlalu penuh. penuh, tingkat kematiannya juga nggak Relatif ada rendah. lonjakan, relatif stabil. Akhirnya Jabodetabek, Surabaya Raya, PPKM level 2. Betul. Wis. Dan ini ada kemajuan yang lebih cepat sebenarnya. Di Bali kan rencananya ada bebas karantina 14 Maret ya. Ya. Tapi diajukan lebih awal, seminggu sebelumnya tanggal 7 7 ya. kemarin. Dan ini kabar gembira sih buat Bali yang 2 tahun ini terpukul karena pandemi, pariwisatanya kolaps sama sekali sih. Langsung banyak loh. Orang pada ke Bali. Langsung banyak yang datang ke Bali, terutama wisatawan luar negeri ya. Jadi waktu itu ada tim liputan Kompas TV untuk penerbangan di hari Minggu kemarin deh. Minggu kemarin kalau nggak salah hari Minggu atau hari Senin gitu, hari Senin. Jadi ada 2 penerbangan dari Singapura, satu lagi saya lupa dari Australia atau mana. Yang penumpangnya juga merasa mereka senang sampai ke Bali lagi gitu. Ada yang bilang saya tuh biasanya setiap tahun ke Pergi Bali. ke Bali. Tapi selama 2 tahun terakhir saya nggak ke Bali. Jadi begitu ada penerbangan pertama ke Bali, Langsung. Singapore Airlines hajar kata Kayak dia. kerinduan yang terpendam lalu diberikan ruang langsung. Langsung berangkat. Nih sahabat Kompas.com yang ngelihat di TikTok atau Instagram juga mungkin ada pendapat ya soal liburan ke Bali bagaimana, aman atau dia. tidak, atau bagaimana Itu dia. sebenarnya percepatannya dilakukan. Tapi kalau lihat dari rencana yang sebelumnya pemerintah buat ya, skenario untuk varian Omicron ini kan sampai 65 hari ya untuk memuncaknya, dan diperkirakan emang di bulan-bulan ini sudah ada penurunan, dan awal April kalau bisa bahkan sudah diumumkan jauh sebelumnya bahwa tidak akan ada lagi karantina kan. Dan ini kayaknya lebih cepat sih, mudah-mudahan ini jadi tanda bahwa kita relatif lebih baik ya menangani pandemi ini. Dikatakan kan puncaknya kita udah lewat lah Indonesia. 7 Maret di uji coba ya tanpa karantina sampai nanti harapannya kalau ini berlangsung dengan baik 1 April full semua bebas karantina. Sekarang ini masih di Bali untuk di bebas dan karantina. ada beberapa negara sih yang dapat visa on arrival juga ya. 23 negara ya. 23 negara, dan itu kayaknya kabar gembira juga buat para wisatawan asing yang memendam rindu untuk datang ke Bali, datang lagi ke Bali, dan orang Bali yang dapat sudah manfaatnya lagi. rindu kembali hidup ya pariwisata di Bali udah 2 tahun loh. Ya, ada kabar juga sih di beberapa negara, bahkan negara tetangga kita udah mulai juga wacana untuk membebaskan karantina dan hidup normal. Kayak Malaysia per 1 April. Ya. Malaysia sudah siap-siap mau endemi katanya karena permasalahannya di sana. Tadi baru denger nih di Sapa Indonesia Malam kalau Malaysia itu sudah mulai berpikir untuk menuju ke endemi karena problem sama ekonomi. Persis. Angka pengangguran mereka sudah banyak banget. Ya. Itu yang membuat mereka akhirnya berpikir kita harus menyiapkan skenario untuk endemi. Tapi pijakan mereka endemi sebenarnya berdasar data juga sih, karena vaksinasinya sudah hampir 90% ya untuk dosis pertama. Di atas 60 atau di atas 70 deh. Dosis kedua di atas 60 atau 70. Jadi mereka pede untuk menyiapkan skenario itu. Persis. Ya kita harapannya juga seperti itu, dan kalau lihat timeline-nya mirip sih, kita di 1 April, Malaysia juga udah menyatakan 1 April sebagai waktu yang mereka putuskan untuk ya hidup normal lagi dengan pandemi, jadi endemi Pengumuman aja. yang kemarin Mas Inu diumumkan sama Luhut Binsar Panjaitan, selain kita PPKM level 2, pembebasan karantina, uji coba, ada lagi buat kita yang suka jalan antar kota antar provinsi nih, akap nih. Antigen, PCR nggak diperlukan lagi untuk perjalanan kalau darat. Kita sudah vaksin 2 kali dan atau booster.
Itu gede nggak, perubahan besar nggak buat Mas Inu? Buat gue gede karena kosnya akan kurang sih Mas. Iya. Dan udah Dan bebas dari kerepotannya. colok-colok. Iya, bebas dari colok-colok. Satu lagi sih sebenarnya ini memudahkan juga untuk orang-orang yang pengen bepergian dan ragu sebelumnya kan, karena harus melakukan sejumlah tahapan tes antigen itu. Untuk beberapa orang kan nggak nyaman itu, akhirnya menunda, dan sekarang sudah diberi ruang yang lebih luas. Berdampaknya sih mungkin bisnis PCR atau antigen mungkin akan tutup nih, banyak yang tutup nanti. Saya mungkin udah cuan banyak kali ya. Nggak tahu sahabat Kompas.com ada yang rasa itu nggak? Nah, tapi ya harus diperhatikan meskipun kita nggak ada tes antigen atau PCR lagi, kalau memang melakukan perjalanan ya harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Kalau ya lagi nggak enak badan ya jangan dulu deh, hold dulu, tes dulu untuk yakin gitu kan. Jangan terus akhirnya ketika ya udah vaksin 2 kali, udah vaksin booster bahkan, kan kita masih ada potensi juga untuk terinfeksi kan. Jangan sampai masih egois gitu membawa masalah untuk orang lain. Tapi ini gede banget sih perubahan ini. Gede banget. Yang kerasa banget, kita kan sering naik kereta nih. Iya. Dari Palmerah ke Rawabuntu. Hari ini dicabutin tuh pembatasnya. Tapi ada yang menarik. Apa tuh? Tadi lo cerita kan? Ya tadi ada temen yang naik KRL. Hari ini kebetulan lagi nggak naik KRL. Dicabutin semua, tapi duduknya masih berjarak. Mungkin pertama orang masih terbiasa dengan ngambil jarak, jaga jarak, physical distancing. Atau kemungkinan kedua adalah itu masih di jam-jam yang kurang sibuk, jam-jam KRL. Jadi ketika masih longgar dan akhirnya masih ada kesadaran untuk physical distancing, masih kebiasaan, ya terjadilah itu sampai goyang. Tapi kita lihat dulu nih sampai beberapa bulan ke depan, apakah kebiasaan ketika pandemi jaga jarak, disiplin prokes itu masih masih terbawa sampai sekarang, atau dengan berjalannya waktu justru kita akan merasa ini sudah selesai, sangat normal. Jangan harus paling nggak dari kita juga masih tetap protokol kesehatan kan, meskipun sudah ada beberapa penyesuaian yang kalau kita lihat kesannya longgar. Persis. 2 tahun sebenarnya kesempatan yang cukup baik ya untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita nggak lakukan. Misalnya selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak jika ada kerumunan. Itu meskipun tadi dicabut kan orang kayak masih sungkan ya, mungkin kan udah terbiasa. Kadang masih risih Mas kadang-kadang. Kalau aku pribadi ya kadang masih risih ketika ngelihat orang jualan terus ngomong nggak pakai masker. Itu bisa membuat aku merasa hilang selera untuk hilang selera. Kalau misalnya belum pesen melipir deh cari yang lain. Itu masih ada kebiasaan gitu. Ketika ngelihat orang terlalu dempet-dempetan juga masih risih gitu. Ini nggak tahu ya, ini kan kita masih berada di situasi yang bisa dikatakan masih pandemi meskipun ada pelonggaran. Nggak tahu nih kalau nanti sudah berubah, tapi itu masih jauh sih menurut aku. Ya harapannya sih ini membaik terus dan disambut oleh sejumlah industri, terutama industri pertunjukan, hiburan, itu kan dengan gembira ya. Konser musik mulai disiapkan, bioskop bisa dibuka lebih longgar, jumlah penonton untuk pertandingan Liga 1 sepak bola sampai 75% untuk yang level 2 ya. Dan kemungkinan untuk membuat kegiatan-kegiatan offline yang kita rindukan bisa dilakukan. Bisa terlaksana. Tapi jangan euforia sih menurut aku. Jangan euforia menganggap ketika ada dilonggarkan, oke, kita lupakanlah semua, jaga jarak gak apa-apa ya, berarti kan gue udah vaksin. Enggak. Menurut aku kita tetap prokes, tetap jaga diri sendiri, tetap pakai masker, tetap jaga jarak jika memungkinkan, meskipun sudah vaksin, meskipun kita merasa kita sehat gitu, tetap jaga jarak karena masih ada, belum menjadi endemi. Belum, masih kita masih dalam pandemi. Bahkan Kementerian Kesehatan kan sudah punya skenario nih, nanti akan ada pandemi terkendali, kemudian pra-endemi, baru endemi. Kita pandemi terkendali ini masih menuju ke sana nih. Jadi jangan euforia dulu menurut aku sih. Ya, dalam proses untuk menuju endemi tadi kita memang disiapkan untuk lebih prepare ya. Memberikan kontribusi supaya juga ini nggak tiba-tiba melonjak lagi karena kelalaian kita. Monitoring. Pelonggaran tadi. Betul, monitoring juga penting sih. Ketika semua orang sekarang WFO bisa 75% karena di Jabodetabek sudah PPKM level 2. Kereta sudah nggak dibatasin lagi nih duduknya. Macet udah kan Mas Inu? Wah, macet banget. Gua kalau naik mobil sekarang ke kantor nyari jalur nih. Jadi pasti selalu berangkat lihat maps nih. Pasti akan milih jalur yang longgar kan. Ya. Pastinya. Jadi itu sekarang udah susah kan? Itu dia. Jadi semuanya ketika kita merasakan ini kelonggaran, yes, tapi jangan euforia. Tanggung jawab itu masih ada. Kita masih belum menuju ke pandemi terkendali yang nanti akan menuju ke endemi. Jangan.
harus dimonitoring juga gitu. Dan soal pelonggaran dan monitoring, ada isu yang kuat sih sebenarnya. Setiap situasi kita longgar, ada ide atau gagasan baru yang dimunculkan, terutama soal politik sih. Aduh. Apa Kalau nih? kita lihat tadi di setidaknya tahun 2019 ya, kita melihat bahwa upaya untuk mendapatkan panggung di 3 periode itu dimunculkan lagi. Lagi ya, 2019 udah, sekarang 2000. Ya kayaknya tiap tahun deh, 2021 sempat ada. Nah, 2022 isu ini muncul lagi. Pertama dari ini ya, Menteri Bahlil Lahadalia. Menteri BKPM. Bilang bahwa adalah usulan untuk periode 3 periode. Itu ada usulan itu, tapi kemudian yang muncul penundaan pemilu. Persis. Tapi sebelum Pak Bahlil ngomong, sebenarnya tahun 2019 itu udah ada isu yang kencang ketika periode kedua sudah diraih. Gimana tadi kita? Dari 2019 itu ketika kemenangan sudah diraih di periode kedua, itu sudah ada isu bahwa kayaknya perlu 1 periode lagi nih. Kekuasaan memang selalu begitu sih, membuat orang merasa kurang dan selalu ingin memperpanjang. Dan tapi waktu itu langsung bukan dibantah. SIM ini ya, diperpanjang mulu ya, bukan SIM ini. Bukan, kalau SIM kan emang 5 tahunan ya harus kita lakukan ya. Tapi waktu itu kemudian dibantah oleh, atau setidaknya direspon secara tepat ya oleh Presiden Jokowi. Ujarannya waktu itu, yang ngomong presiden itu 3 periode, artinya ada 3 menurut presiden kan. 1, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, kata Jokowi. Dan ketiga, ingin menjerumuskan saya. Itu saja. Wah, itu clear tuh waktu itu. Oh, berarti emang nggak ada keinginan itu. Lalu pandemi lah datang. Ketika pandemi datang, orang nggak mau ngomongin politik waktu itu. Kita kan sibuk dengan bagaimana menghadapi pandemi, menjaga kesehatan dan sebagainya. Persis 2020 tuh clear soal isu politik 2021 baru muncul lagi tuh. Saat ada kelonggaran sedikit, waktu itu mulai vaksin muncul dan pemberian vaksin udah dilakukan ya. Di bulan Maret itu tahun 2021, waktu itu presiden juga ditanya tuh sama wartawan. Kebetulan gue pas ke istana kan, gimana soal isu 2 periode ditambah 1 periode. Waktu itu dia bilang, bolak-balik saya nggak berubah, kata Jokowi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, dan itu harus kita jaga bersama-sama. Clear tuh waktu itu. 2021 ketika semua sudah dilonggarkan waktu itu karena vaksin ya. Sekarang naik lagi nih. Isu pandemi, dan kemarin kita kena Delta dan Omicron, isu itu nggak muncul lagi. Tapi begitu agak longgar sedikit, ini politik tuh gue juga sering melihat dia selalu mencari celah. Begitu longgar, orang agak lengah, masuk ke barang. Lagi nggak ada kerjaan gitu ya, tiba-tiba muncul lagi. Dan ketika itu, ini malah tidak ada dari Bahlil, tapi dari ketua umum Partai PKB ya, Kebangkitan Bangsa, yang sekaligus wakil ketua DPR loh. Lalu ada Wakil Ketua MPR bukan? MPR Caimin kan? Oke. Lalu ada Pak Erlangga Hartarto, Menteri dan sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang ketiga Ketua PAN, Zulkifli Hasan, yang baru gabung kan Agustus kemarin. 3 partai pendukung pemerintah tiba-tiba ngomong penundaan pemilu. Ya ujung-ujungnya sebenarnya sama sih, kan ditunda kan berarti kekuasaan akan diperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun kan tetap aja tuh penundaan pemilu ya, anak kandung dari penambahan masa jabatan. Dan nggak lama setelah itu kemudian ada respon dari presiden sebenarnya. Ini eksklusif kayaknya waktu itu yang diundang atau ada acara sebenarnya Kompas cetak ya dengan presiden. Lalu presiden ditanya soal itu karena dia belum memberi respon apapun. Tapi responnya waktu itu saya merasakan tuh, gue ngerasain kayak agak berubah ya, agak kendor ya. Yang pertama nggak sekencang waktu itu ada 3 orang cari muka, menjerumuskan saya. Betul. Sama satu lagi tadi apa? Cari muka, menjerumuskan saya. Satu lagi apa tadi tuh? Menampar muka saya. Ingin menjerumuskan saya, mencari muka atau menampar muka. Itu tegas. Itu yang pertama. Taat konstitusi tahun 2021 tegas. Yang ini 2002. Yang kedua dulu. Yang kedua bolak-balik saya tegaskan, nggak ada niat, nggak ada minat. Kuat ya. Minat. Konstitusi mengamatkan 2 periode, clear itu kan. Nggak minat, nggak niat. Nggak minat, nggak niat 2 periode. Nah sekarang Jokowi bilang orang, menteri dan partai politik boleh-boleh saja mengusulkan karena negara kita demokrasi katanya. Oke, gitu. Tapi saat pelaksanaan kita harus taat, tunduk dan patuh pada konstitusi. Ya ada nuansa teguh dengan konstitusi, tapi
pada saat dia mengatakan ya orang boleh aja punya usul itu. Partai politik punya usul itu, menteri boleh punya usul itu kan agak nuansa berbeda. Gue merasanya agak beda sih. Enggak lagi ya enggak gitu ya. Ini kayak ada ruang yang dikasih. Udah coba deh, siapa tahu konstitusi Nah bisa diacak-acak. itu yang pertama ketika itu dimuat di koran Kompas juga. Waduh, pernyataan ini sepertinya kayak ya kita tunduk, patuh, taat pada konstitusi, tapi semua bisa punya apa tadi usulan untuk bisa menunda itulah. Ya kan ya gitu. Jadi khawatir konstitusinya, jangan-jangan konstitusinya nih yang akan diobak-abrik kan. Nah, ketika sudah diombang-ambing ya tuh taat, patuh, tunduk ke konstitusi. Terlalu bersayap dan agak kendor sih, agak nggak firm lagi gitu, agak memberi ruang untuk kemungkinan itu dilakukan. Dan tadi siang gue kebetulan tektokan sama presiden yang lain, Presiden Jan Cukers. Suci Watejo. Ini kocak nih. Kontak-kontakan dia lihat Instagram gue lihat Instagram dia. Presiden Jan Cukers, Mbah Suci Watejo itu mengatakan ada cerita lucu yang menurutku bisa menjadi analogi untuk apa yang terjadi kita. Ya. Jadi ada lawak, itu Basio namanya, itu lawak Mataraman lah. Iya, ada lawas banget tuh. Lawas banget, tapi Basio. Orang Jogja Mataraman pasti tahu. Basio itu dibelikan istrinya kopiah, tapi kopiahnya kekecilan. Basio minta supaya ganti kopiahnya, tapi istrinya bilang nggak usah pergi ke pasar ganti kopiah, kepalamu aja yang dikecilin. Ini artinya ketika menghadapi sebuah situasi yang harusnya yang diubah adalah sesuatu yang bukan elementer, ini malah mengubah yang elementer. Jadi betul. Hal yang dilakukan oleh Ibu Basio tadi mirip dengan yang kita khawatirkan tadi. Konstitusi. Yang diobrak-abrik ya amandemen konstitusinya. Itu dia, meskipun prosesnya panjang, tapi kalau ini semua partai politik punya pemikiran yang sama, kan bahaya juga, ini bisa langgeng. Saat ini PAN, PKB, Golkar yang punya suara yang sama soal penundaan pemilu. Ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, belum ya ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, ada Gerindra yang nolak penundaan pemilu. Ya kita nggak tahu dinamika politik kan. Ya, tapi kalaupun itu akan dilakukan, kita akan hidup di era di mana negara ini bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Apa kekhawatiran Mas Inu kalau ini gol nih, tembus nih? Ya, kita tidak tunduk pada aturan, tetapi ketika ada kekuasaan dan ingin mengubah aturan, kekuasaannya dipakai untuk mengobrak-abrik aturan itu. Jadi bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Yes. Dan itu yang terjadi waktu 98 kan. Kita merobohkan bukan negara hukum tapi negara kekuasaan waktu itu. Itu yang gue khawatirkan. Yang kedua, resistensi masyarakat sekarang jangan dianggap remeh, karena meskipun elit-elit itu pada ya kong kali kong lah atau ngobrol sana sini, ngopi di sana menemukan sebuah kesepakatan. Tapi jangan lupa bahwa 3 tahun terakhir generasi mahasiswa anak-anak muda kita punya pengalaman demo yang gede banget. Dan itu kayak memanggil lagi sih sebenarnya kalau ada kesenang-wenangan yang diatasnamakan kekuasaan dan ternyata tidak dianggap adil ya. Kemudian bisa menjadi pencetus untuk sesuatu yang mungkin malah nggak terkontrol tuh resikonya. Benar. Ini juga waktu aku di Kompas Petang ngobrol dengan Prof. Yusril Iza Mahendra, kekhawatirannya sama seperti Mas Inu. Harus dipertimbangkan lah. Jangan sampai ketika ini dipaksakan menabrak aturan, menabrak konstitusi atau bagaimanapun caranya hingga akhirnya ini gol. Ingat tahun 98, ada legitimasi kekuasaan yang diragukan oleh masyarakat atau rakyat. Ketika legitimasi kekuasaan itu diragukan, maka gerakan hasilnya tidak akan bisa dibayangkan sebelumnya. Seperti ya mungkin kita punya pengalaman tahun 98, saat ini mungkin bisa beda, eskalasinya mungkin bisa lebih besar. Apalagi ada media sosial media itu dia menggerakkan orang kan jadi lebih. Gue ingat banget sih 98 misalnya, waktu itu elit-elit udah sepakat tuh mengangkat Presiden Soeharto untuk 5 periode berikutnya lah. Tapi pada saat nggak terlalu lama dari itu diturunkan tuh. Dan yang menurunkan bukan elit-elit yang bersepakat pasti, tapi mahasiswa yang melakukan gerakan-gerakan itu. Dan menurut gua ingatan kita akan 98 tuh masih kuat. Masih, itu kan baru, kalau kita lihat itu baru dalam sejarah sebuah negara, itu baru gitu, baru banget terjadi tahun 98. Dan itu terjadi kan karena kita ingin membatasi kekuasaan. Betul. Nah, ini mau diperpanjang lagi. Dan orang-orang yang turun ke lapangan di tahun 98 ya, masih ada semua, masih seger. Masih seger semua. Masih berani untuk turun ke lapangan, ngajak anak atau ajak
ponakan Mahasiswa. yang punya pengalaman Betul. baru-baru demo. Ini di sini jangan ajak demo. Karena ya itu dalam sebuah negara tahun 98 tuh berapa tahun sih Mas dari kita sekitar 24 tahunan ya. 25 nih. 25 tahun 24 25. itu masih seger banget. Aku waktu itu masih SMP, tapi sudah Oke, tahu udah ceritanya tahu dan ya. sekarang pun masih Pasti gemes kalau itu akan terjadi lagi ya. Iya, itu dia itu kan ketakutan dan kekhawatiran yang sangat beralasan sih menurut aku kalau sampai ini goal gitu. Apalagi dengan alasan-alasan yang kemarin dikemukakan karena kita dalam keadaan pandemi Ekonomi, COVID-19, ya. ekonomi harus diteruskan supaya perbaikan ekonomi dipercepat. Siapa yang bisa menjamin? Iya, malah eskalasi instabilitasnya bisa jadi lebih gede. Ya, Karena penolakannya nggak Betul. terduga lah. betul. Selain penolakan tidak terduga, siapa tahu kita mengalami kondisi-kondisi seperti pandemi yang kita sama sekali tidak pernah Duga. membayangkan dan menduga gitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kalau ini diperpanjang atau ditunda akan menjadi perbaikan ekonomi. Ya. Belum lagi ada alasan-alasan lain, apa ya yang paling dominan sih soal perbaikan ekonomi. Alasan lainnya adalah kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan. Lah kita kan udah berapa kali ganti presiden. Fine-fine aja. Main aja gitu. Meskipun masing-masing presiden punya visi dan misi sendiri, tapi ya kita fine-fine aja. Dan ada lagi sih alasan yang sebenarnya agak egois bahwa nggak ada calon yang lebih baik atau tidak sepadan dengan. Belum tahu Mas Inu. Kalau nyalon aku nyoblos loh. Nggak, kita kan punya pengalaman Yes. pernyataan orang yang mengatakan bahwa tidak ada calon yang meyakinkan itu kayak ahistoris. Ya. Jujur ya, kita lihat tahun 2004 Jokowi dilihat sebelah mata kan. Orang nggak ada yang yakin dengan Jokowi. Ya. Tapi lihat dong periode pertama, periode kedua bahkan banyak sekali apa yang dia lakukan itu menggulingkan pandangan orang sebelah mata itu. Betul, Nah, betul. kalau kita juga punya sikap seperti itu sekarang, berarti kan kita ahistoris. Dulu Iya. kita juga punya sikap Iya, yang kurang iya. lebih sama. Iya, betul. Itu satu alasan katanya nggak ada pemimpin yang cukup kuat, yang punya kemampuan seperti pemerintahan sekarang. Yang kedua alasannya adalah seringkali disebut sih, itu selain soal kepemimpinan, Apa masyarakat menginginkan? itu sering Itu dibangun, juga sering itu dibangun bahwa itu. ada gerakan di masyarakat Iya. yang meminta. Ini persis waktu Soeharto sebenarnya. Sama ya, Sama. dengan alasannya sama ya. Rakyat Masyarakat masih meminta. menghendaki, ya, Betul. itu Betul, kan yang betul. diucapkan oleh Harmoko ketika ngetuk Palu sidang tahunan. Kalau waktu sekarang kemarin Caimin yang mengatakan bahwa kami punya big data, masyarakat masih menginginkan Ya. pemerintahan ini diteruskan atau paling nggak ada penundaan pemilu. Ya, masyarakat yang mana? Ini kan kita juga harus tahu, harus dibuktikan lah secara empiris. Ini loh jumlahnya segini kan selama ini hanya kalau saya boleh menggunakan kalimat klaim dari Caimin aja gitu kan. Ya harus melihat juga dong ada masyarakat yang menolak, masyarakat yang tidak mendukung, tidak setuju dengan penundaan pemilu. Mau ditunda 2-3 tahun harus mendengar semua aspirasi masyarakat. Ya, Ada yang dan resisten. posisi masyarakat sebenarnya kan nggak bisa diklaim oleh elit sebenarnya. Betul. Dan kalau kita mau tertib dengan aturan yang sudah disepakati, ya kita harus main di koridor itu sih. Betul. Dan tugasnya yang sekarang kan tinggal 2 tahun nih. Mhm. Harusnya fokus saja bagaimana menyiapkan orang-orang yang dianggap nanti bisa terpilih dan melanjutkan sistem yang Betul. dikhawatirkan tidak akan Betul. dilanjutkan tadi. Itu Betul. kan. Betul. Nah, satu lagi alasan, yang baru keinget tuh, nggak ada pemimpin yang mumpuni tadi. Dan ini sebenarnya kan cerminan bahwa pemimpin ini nggak mampu menghasilkan Regenerasi. Iya. Salah satu ciri Yes. kepemimpinan kan sebenarnya dia menghadirkan kepemimpinan yang baru. Dan partai politik kan tugasnya itu ya, Persis. untuk mengkader, mencari regenerasi pemimpin-pemimpin dari jalur politik. Harusnya kan itu. Tapi justru partai-partai politik ini yang Kayak nggak pede dengan Iya. kapasitasnya. Mungkin juga karena hasil survei terakhir di Kompas, harian Kompas itu kali. Karena nggak ada tokoh-tokoh yang sangat-sangat cukup populer. signifikan gitu ya, yang mencolok gitu. persis. Dan dibandingkan tingkat yang lain. kepuasan kepada pemerintah kayak masih tinggi banget. Itu kayak yang jadi modal. Oh, tuh masyarakat. Tingkat Iya. kepuasan masyarakat tinggi, tidak apple to apple bahwa masyarakat ingin kepemimpinan ini dilanjutkan. Bisa juga kan sistemnya yang dilanjutkan Betul, betul, atau betul. programnya yang diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Pertanyaan lagi waktu di jalan kemarin beberapa kan aku DLK nih ke Surabaya beberapa hari lalu. Apa kabar ketua umum partai yang balihonya menuju 2024 terus dia bilang penundaan pemilu. Waduh, gimana dong? Mereka sebelumnya sudah promosi diri 2024 akhirnya wah, ada apa nih? Ya mungkin mereka ngerasa kalau dilakukan juga nggak dapet Nggak akan menang cukup gitu. ya, lalu atau bisa jadi kalah kan. Cara Iya, paling iya, aman adalah melanggengkan apa yang sekarang sudah dapat sambil menyiapkan suatu saat bisa
memperkuat atau mempertahankan apa yang sudah dia dapat. Dan kalau dilakukan sekarang mungkin dia akan loss ya. Tapi kalkulasi aja. Tapi sampai sekarang ini masih melanggar konstitusi. Ini adalah hal yang bertentangan dengan konstitusi. Jangan sampai pemerintahan ini dibangun dengan hal yang melanggar konstitusi. Itu kan sebenarnya menjadi kita mau kekhawatiran. mencegah supaya negara ini menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya beda clearnya tadi, negara hukum jalan dengan sistem hukum yang sudah ditetapkan. Kalau negara kekuasaan, hukum diatur untuk melayani kekuasaannya. Itu kan yang terjadi 32 tahun Orde Baru tadi. Dan ujungnya kita tahu itu tumbang oleh ketidakpuasan. Masih masuk akalkah Mas Inu kekhawatiran kita bahwa konstitusi itu akan diobrak-abrik seperti Bubasio itu tadi? Kalau di politik tuh ada adagium kan, nggak mungkin di politik. Tapi kalau itu pun dilakukan, gue merasa reaksi dari publik akan besar. Dan besarnya akan makin besar atau enggak, gue lagi yakin akan besar. Kenapa? Besar, ya? Ini kan dua-dua lagi ngetes nih. Menurut gue ya, feeling catatan gue. Ketika undang-undang KPK direvisi, lalu undang-undang Cipta Kerja dimunculkan dengan resistensi yang gede, pemerintah kan menang tuh, elit-elit ngerasa bisa diselesaikan. Kayaknya bayangan gue nih, para elit itu sedang membangun kepercayaan diri untuk naik level lagi nih. Yang ini bisa nih, undang-undang dasar kita lakukan. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan salah, mahasiswa yang berkumpul, mereka yang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak baik itu ya, tidak sepatutnya, mereka juga melakukan konsolidasi tuh, makin luas gerakan-gerakan yang terpapar oleh itu dia istilahnya keberanian untuk turun ke jalan dan melakukan perlawanan. Harus dipertimbangkan. Dan mereka juga mau naik level tuh. Benar. Yang itu PD mau naik level, ini juga PD naik level. Nanti tinggal bagaimana itu berhadapan-hadapan. Janganlah sampai seperti itu ya. Janganlah, karena itu harus menjadi pertimbangan, harus menjadi hitung-hitungan politik juga. Dampaknya gede banget. Tahun 98 kita traumanya masih sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa berpegang pada pernyataan Presiden Jokowi sih. Ada yang meskipun orang lihat ada yang berubah, ada yang kendor gitu, tapi dia masih tetap bahwa konstitusi. Kecuali kalau dia membuat ruang di luar di luar pernyataan terbukanya di belakang konstitusi mainin kayak Bubasio tadi. Itu tadi, Bubasio jangan sampai ada di dinamika politik yang sekarang. Kalau apa yang diharapin Mas Inu dari presiden? Kan ini kan Caimin juga bilang ini kan akhirnya menjadi keputusan presiden juga. Kalau presidennya nggak mau ya sudah, kita nggak akan melanjutkan gitu. Ya kalau presiden firm sih menurut gua, dan sebenarnya udah modal 3 kali menyatakan sudah firm di konstitusi. Ya udah, konstitusi nggak udah apa-apain, dan kita ada kepastian yang bisa kita pegang bahwa pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Dan tahapannya kan sudah dilakukan itu. Dan kita akan punya presiden baru di Oktober tanggal 20 2024. Itu lebih menenangkan dibanding situasi nggak pasti yang bisa jadi akan ada banyak kepentingan yang masuk tadi. Pertanyaannya kan kenapa wacana-wacana itu muncul ketika undang-undang pemilu sudah disahkan, tanggal sudah ditetapkan, semuanya sudah tahapan-tahapan sudah dibicarakan oleh orang-orang yang ada di DPR. Tiba-tiba muncul itu, kan ada apa nih gitu. Itu kayaknya menggoda keteguhan berpolitik dengan keinginan berkuasa. Ini kan sesuatu yang berbeda nih. Keteguhan berpolitik kan pasti etika tuh. Ya udah 5 tahun 2 periode. Tapi kalau keinginan berkuasa kan nggak ada batasannya. Ketika ada ruang dan lo bisa mainkan dan bisa disepakati dan dibenarkan secara undang-undang, bisa main. Tapi itu kan akal-akalan aja kan sebenarnya. Jangan sampai ada akal-akalan itu kan. Jangan ada Bubasio yang menjadi pengatur. Nah, nggak tahu nih di Indonesia Bubasionya siapa? Nah, ini banyak karena isu-isu kasak-kusuknya juga si A, si B, si C, ada si tangan D. si Anu, ada tangan si ini gitu yang menjadi Bubasio. Nah, yang mau mengubah bukan kopiahnya tapi kepalanya yang disuruh kecilin. Nah, tempat kepala. Boleh nggak sih kita minta pendapat teman-teman sahabat Kompas.com yang ada di Instagram? Dari Richard Sutagalung tuh, dari Telegram kita juga ada ya. Telegram. Demokrasi Indonesia nggak sehat. Dulu undang-undang direvisi untuk pembatasan jabatan presiden. Sekarang masa jabatan mau tambahin lagi. Ini para nafsu birahi politikus yang tidak ada bedanya dengan pelaku cabul, anak yang marak sekarang. Ya, ini bahasanya agak
verbal, tapi ini mungkin resistensi seperti kesebalan. ini loh, resistensi seperti ini yang harus juga dilihat dan dibaca gitu. Bukan hanya yang mengatakan, ayo Pak, 3 Iya. periode, ayo lanjut. Jangan cheerleadernya aja yang didengerin gitu. Tim horenya lah. Tim hore. Nah, ini aku baca ya dari Ajo Bonok, perpanjangan masa jabatan lebih baik tuh daripada pemilu. Selain menghemat biaya, konsentrasi pemindahan ibu kota lebih mudah selain menghemat biaya, konsentrasi pemindahan ibu kota lebih mudah dilaksanakan Pak Jokowi tanpa harus membagi konsentrasi. Nah, ini ada pihak yang sepakat nih untuk 3 periode. Ini godaan yang membuat orang haus kekuasaan akan ngelihat ini sih. Tapi menurutku kalaupun harus ganti pemerintahan kan udah ada undang-undangnya pemindahan ibu kota. Betul. Harus dipatuhi kan? Selain menghemat biaya kan pemilu kita sudah bukan sekali ini melakukan pemilu. Kalau mau hemat biaya nggak usah ada pemilu nih, ditunjuk aja nih Bu Cindy sebagai Perdana Menteri atau Presiden itu. Nggak mau saya jadi orang biasa aja. Itu kan daripada pemilu selain menghemat biaya. Selain menghemat biaya ada usulan dari Prof Yusril waktu di Kompas Petang itu yang soal hemat. Ya, soal penghematan. Artinya pemilunya diganti caranya aja gitu. Caranya kalau memang kita nyoblos ada biaya untuk percetakan, biaya ini, biaya TPS, biaya macam-macam. Gunakan digital meskipun resikonya juga pasti akan banyak ya kalau soal digital sistemnya harus diperkuat. Tapi itu sebagai alasan tidak ada penundaan pemilu, semua bisa dilakukan kalau alasannya menghemat biaya atau salah. Tapi nggak apa-apa, itu tadi pernyataan atau kalau menghemat biaya sih gue sepakat untuk menggunakan teknologi yang lebih maju ya, lebih ringkas ya. Ya soal resiko semua ada resiko sih. Bahwa nyolok langsung apa ada resiko juga dikerjain. Cuman kan resikonya kita mitigasi dan kita mungkinkan untuk ada monitoring supaya yang tidak penting, ada tidak ada penundaan. Ya gue sih ngerasa itu lebih bisa dijadikan kepastian dan menjaga kestabilan dan sistem yang sudah ada berjalan. Tapi tadi pendapat juga bisa tadi bebas lah ya untuk masyarakat itu berpendapat. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya Mas kalau dipaksakan penundaan pemilu? Dampaknya yang jelas orang-orang yang berkuasa punya angin untuk dapat kue kekuasaan lagi. Mulai kepala daerah, mulai dari DPR, legislatif, anggota DPR dan pasti ya presiden. Tapi kan status legalnya kan agak dipertanyakan tuh. Apakah dia sebagai pejabat penuh atau pejabat antara, dan itu kan kita nggak punya presiden sama sekali. Dan itu bisa dilakukan kalau tadi Bu Basio mengobrak-abrik kepala dari Pak Basio tadi, sehingga kopiahnya itu yang bukan kopiahnya yang diganti, tapi kepalanya suruh ngecilin, mana bisa gitu. Kita juga kan konstitusi yang di otak-atik ya. Jangan sampai Bu Basio please cuma sampai urusan Pak Basio aja ya, jangan untuk urusan ini nih Presiden Jan Cukers lebih clear dibanding Presiden Jokowi. Apa dia bilang? Dia contohnya bahwa ini nggak benar mengubah kepala untuk mencocokkan kopiah. Yang harus dilakukan adalah kopiahnya yang disesuaikan dengan kepalanya. Dalam hal ini soal meskipun pakai analogi ya. Tapi Jokowi nggak pakai analogi, presiden kita masih agak memberi ruang ya menteri, kepala orang atau ketua umum partai ya, demokrasi lah. Itu kan kayak membuat boleh tuh kepala dikecilin gitu. Iya. Jadi memberi ruang untuk Ibu Basio memberi mendapat peran kan. Tapi kita harus Pak tunduk pada konstitusi. Akhirnya ke konstitusinya jadi kasih clue ya. Dan menurutku sih ya udahlah, ini kalau memang akan diterus-teruskan nggak akan memberi dampak yang positif, lebih baik disudahi dan dikatakan clear, kita akan lanjut di pemerintahan ini di periode kedua selesai, lalu dilanjutkan dengan sistem yang sudah ada. Itu akan membuat keterangan juga sih. Akan tenang, karena seperti kata Mas Inu, kita ini negara hukum, kita harus taat konstitusi. Masyarakat rakyatnya suruh taat konstitusi, semuanya harus ya, elit politik siapapun harus taat konstitusi. Ya itu janganlah. Please, saya taat nih selama ini nih. Jadi mohon semuanya juga taat konstitusi. Dinamika masih menarik untuk dicermati, Mas. Masih, dan biasanya sih kalau kita ingat pemilu, kan banyak pemilu langsung 2004, 2009, 2014, 2020 kemarin pilkada serentak. Ada ya. Kan biasanya calon memang muncul di tahun-tahun akhir kan, dan keraguan itu biasanya akan dibuktikan ketika tanding itu dilakukan. Dan apakah itu tahun 2023 kita akan ada kejutan lagi? Dinamika selalu ada, tapi tolong dipertimbangkan lah ya. Kalau kepastian pemilu ada, maka kita akan punya calon presiden di 2023 kan, bulan September. Dan itu biasanya sudah akan lebih matang kan calon-calonnya. Dan kita akan lihat siapa yang, kalau pemerintahan ini dianggap baik, siapa yang akan bisa melanjutkan kebaikan dilakukan pemerintahan ini. Kalau dirasa ini nggak terlalu baik, siapa yang akan memperbaiki, bukan meninggalkan sih sebenarnya, supaya menjadi lebih baik. Nah ini kan kepastian-kepastian yang lebih clear dibanding
kita kecilin kepalanya. Kita Ruwet. obrak-abrik. Ruwet, baik. Ya. Oke, thank you, terima kasih teman-teman Ya. sahabat kompas.com yang udah ngikutin obrolan kita. Terima kasih udah berpendapat juga, Mas Inu. Ya, Yang penting kita thank you. taat konstitusi ya. Gue mau minum lagi ya. Haus banget. Gue ngomong politik jadi kayak haus. Jadi kan sedang. Mungkin Dadah, dia tahu. sampai jumpa di ruang jernih berikutnya.